tunggul virus corona neng ngopo kowe jedul. Selamat jalan Didi Kempot. Penyanyi kondang campur sari Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo pada Selasa 5 Mei 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di usia 53 tahun. Sang maestro campur sari Didi Prasetyo atau penghilang ngetren nama panggung Didi Kempot telah meninggal dunia pada Selasa ini. Kepergian Didi Kempot sangat mengejutkan karena menurut Lili, Didi Kempot masih beraktivitas seperti biasa. Pelantun lagu campur sari tersebut meninggal pada usia 53 tahun. Supriyanto alias Ilyas Priyasakti, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Merah Putih sekaligus pimpinan redaksi media Jejak Kasus Info, jejakkasustv.com, detikkasus.com, dan Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi mengucapkan turut berduka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya dan keluarga besar PT Pria Sakti Perkasa dan LBH GPMP serta Gemincak turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan. Kematian merupakan sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti mengalaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kedatangan maut memang secara tiba-tiba dan tidak dapat dihentikan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 menerangkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Firman ini merupakan peringatan dari Allah untuk senantiasa beribadah dan mengingatnya, sebab merupakan kerugian terbesar ketika seseorang hamba meninggal dalam keadaan selain Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 2 mengatakan yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajalmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukannya untuk berbangkit yang ada pada sisinya. Penjelasan ini merupakan kisah tentang kehidupan manusia yang pada awalnya diciptakan dari tanah dan berbentuk bayi yang lemah. Pada saat itu pula Allah telah menentukan kapan ajal akan menjemputnya. Kematian akan datang pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Pada masa setelah meninggal dunia nanti juga akan ada hari kebangkitan, yaitu ketika semua makhluk di dunia ini dikumpulkan dan dihitung amal perbuatannya. Jangan berharap Allah akan menunda kematian seseorang di waktu yang sudah ditentukan. Seseorang yang sudah diambil nyawanya tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Allah akan memberi balasan padanya seusai segala sesuatu yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Munafikun ayat 11 mengatakan yang artinya, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Az-Zumar ayat 30 menerangkan yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Jelas dari firman tersebut bahwa semua yang ada di dunia tidak kekal, semuanya akan merasakan kematian. Quran Surat An-Nisa ayat 78, Allah dan malaikat pencabut nyawa senantiasa mengawasi manusia dan malaikat akan siap menjemput hamba Allah yang sudah dikehendaki untuk diambil nyawanya dimanapun hamba tersebut berada, meski berada di suatu tempat yang kokoh yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, malaikat akan tetap mampu menggapai dan menghampirinya. Quran Surat An-Nisa ayat 78 mengatakan yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kehilangan seseorang memang membuat hati sangat terpukul, tetapi tak ada jalan yang lebih baik selain mengikhlaskannya. Jika kita ikhlas, maka almarhum almarhumah akan lebih tenang di alam sana. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali berpulang. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang layak, tempat yang indah bersama orang-orang beriman, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dalam menerima cobaan ini. Amin. 7 miliar telah beliau peroleh dan didonasikan untuk kepentingan sosial, yaitu terselesaikannya penyelesaian COVID-19 di Indonesia. Dan semoga kita semuanya juga dihindarkan dari segala penyakit yang sekarang sedang mewabah.
Kembali lagi kepada beliau, kita saksikan bersama Mas Didi Kempot selama ini kehidupannya sangat baik. Bahkan 1 atau 2 minggu yang lalu kami bertemu dengan beliau, istri Mas Didi Kempot yaitu Mbak Safitri dengan Mas Didi Kempot dengan istri saya. Beliau punya azam rencana ingin umroh bareng bersama-sama. Ini niki termasuk kagolong saya nopo saya. Alhamdulillah wajabat alaihi jannah. Sepindah malih Mas Didi Kempot menika warga Desa Majasem, warga Kecamatan Kendal, warga Kabupaten Ngawi. Bahkan yang kehilangan sekarang bukan sekedar Kabupaten Ngawi, tapi seluruh Indonesia. Hampir semua televisi juga menyiarkan atas dukanya, atas kehilangan beliau. Beliau adalah seniman yang luar biasa. Dan semoga keluarga, di antara keluarga dan para hadirin, ada yang bisa meneruskan perjuangan beliau. Dan sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa tabah menjalani setelah beliau tinggalkan. Dan selanjutnya tidak ada persoalan apapun terkait dengan apa yang telah ditinggalkan beliau. Dan ini adalah doa Nabi setiap ada kematian. Beliau mengatakan, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan kepada semua halayak para muazzin muazziat, barangkali ada hakul adami yang pernah tersangkut dengan Mas Didi Kempot terkait berapapun, maka bisa menghubungi pada keluarga. Dan barangkali tidak kemampuan untuk disampaikan untuk bisa dihalalkan apa adanya. Sekali lagi mewantu-wantu doa atas kedatangan para muazzin muazziat ke tempat ini. Semoga panjenengan semuanya dengan kedatangan panjenengan ke sini tercatat sebagai amal baik yang kelak bisa memberikan syafaat panjenengan semuanya. Juga atas doa-doa panjenengan kepada Mas Didi Kempot, kami keluarga mengucapkan terima kasih dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Sekali lagi, Mas Didi Kempot ini adalah orang baik, selama hidupnya didedikasikan perjuangan ini menuju pada kebaikan pada bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih, keluarga menyampaikan terima kasih dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza. Selamat jalan Mas Didi Kempot, semoga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria Sakti JKTV Solo melaporkan.